Kemudian para malaikatlah yang mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam, lantas memandikannya, mengkafaninya serta memberikannya kewangian, menyiapkan liang lahat, juga mensolatinya. Selanjutnya mereka turun ke kuburannya, memasukkan jenazah Nabi Adam ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah kematian dari Nabi Adam alaihi salam. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini semua fana. Tumbuhan diciptakan dan dimatikan, hewan diciptakan dan dimatikan, begitupun manusia. Dan nabi-nabi merupakan orang-orang atau manusia dengan kualitas rohani yang sangat luar biasa. Namun sebagaimana umumnya manusia, secara fisik mereka memiliki keterbatasan. Mereka makan, mereka minum, mereka istirahat dan juga meninggal dunia. Sifat-sifat manusiawi ini pula yang dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihi salam, seorang manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul yang pertama yang merupakan nenek moyang kita semua, ayah kita semua sebagai umat manusia yang hidup di dunia. Beliau diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama, lalu bersama sang istri Hawa hidup di bumi dengan batas usia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dianugerahi sebuah karunia. Dia bisa merasakan detik-detik akhir masa hidupnya di dunia. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dalam hadis Rasulullah SAW, saat itu ketika ajal Nabiullah Adam alaihi salam hendak datang, Nabi Adam tampak seperti telah mempersiapkan semuanya. Nabi Adam memulainya dengan mengajukan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yakni ingin memakan buah dari surga. Ai baniya inni ashtahi min thimaril jannah. Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin memakan buah dari surga. Permintaan ini sulit bila harus dimaknai secara harfiah, karena di alam dunia yang serba fana, buah surga sangat mustahil untuk ditemukan. Surga hanya ada di alam akhirat. Sebab itulah ada ulama yang menafsirkan bahwa permintaan akan buah surga merupakan isyarat bahwa Nabi Adam telah dilanda rindu akan kebahagiaan surgawi yang pernah beliau tinggali sebelum turun ke bumi. Ini merupakan sinyal yang sangat kuat bahwa kewafatan beliau semakin dekat. Meski demikian, sebagai anak yang berbakti, para putra Nabi Adam tetap berangkat mencarikan buah surga. Namun tak jauh usai meninggalkan sang ayah, kemudian dijelaskan, wa ma'hum akfanuhu wa hanultuhu fastaqbalat sumul malaikah. Di perjalanan mereka dihadang oleh sejumlah lelaki, yang mana disebutkan di dalam riwayat laki-laki itu adalah para malaikat yang menjelma sebagai manusia. Kemudian para malaikat itu pun berkata, Ya Bani Adama, ma turiduna. Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian mau? Mereka pun menjawab, Abu Namarud, bapak kami sakit. Fashtahi min thimaril jannah. Beliau ingin memakan buah dari surga. Irji'u faqad qudiya qadau abikum faja'u. Pulanglah karena ketetapan untuk bapak kalian telah tiba. Pinta para lelaki itu yang ternyata adalah para malaikat yang sedang menjelma sebagai manusia. Para lelaki itu yang ternyata adalah malaikat yang menjelma sebagai manusia datang dengan membawa kain kafan, membawa wewangian serta sejumlah perangkat yang lazim diperlukan untuk menggali kubur seperti kapak, cangkul dan sekop. Para malaikat itu kemudian datang kepada Hawa.
dan Hawa melihatnya, dan Hawa mengenali mereka. Maka ia pun berlindung kepada Nabi Adam. Menjauhlah dariku, kata Hawa, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku tabaraka wa ta'ala, kata Nabi Adam kepada Hawa. Kemudian para malaikatlah yang mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam, lantas memandikannya, mengkafaninya serta memberikannya kewangian, menyiapkan liang lahat, juga mensolatinya. Selanjutnya mereka turun ke kuburannya, memasukkan jenazah Nabi Adam ke dalamnya, lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Usai naik ke atas kubur, mereka pun menimbunnya dengan batu. Mereka berseru, ya bani Adama, hadhihi sunnatukum, wahai anak cucu Adam, ini adalah sunnah kalian. Rupanya Nabi Adam telah mempersiapkan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang yang sudah meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka sudah meninggal. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, tidak ada prosesi mutilasi tubuh, tidak ada prosesi menempeli jenazah dengan perhiasan atau semacamnya. Namun semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya sangatlah mulia. Namun kehidupan duniawi pasti berujung fana, dari tanah kembali ke tanah. Demikianlah kisah dari kematian Nabi Adam alaihi salam. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.